Halo semuanya, welcome back to my channel Hendra Fix. Nah, sekarang aku udah install Windows 11. Mau ngasih tahu ke kalian itu perubahannya apa aja ya, perbedaan dari Windows 10 dan Windows 11. Oke, yang paling mencolok adalah di bawah sini nih. Ini di bawah sini pindah yang asalnya di kiri itu pindah jadi ke tengah semua gitu. Sebenarnya ini bisa diatur ya. Yang logo Star ini bisa diatur ke kiri kayak Windows 10 dan Windows sebelumnya. eh tapi bawaan orisinil Windows 11-nya itu ada di tengah kayak gini ya. Ini sebenarnya mirip mirip dengan MacBook. eh ya hampir sama sih, tapi tampilannya yang sebelumnya itu kan ngadap ke kiri gitu kan, agak miring gitu. Sekarang agak simetris dan warnanya pun ke biru muda gitulah, enak dilihat gitu. Terus aku klik start. Nah, di sini pun berubah ya. Yang Windows sebelumnya itu kita klik start itu keluar aplikasi yang sudah kita install. Kalian tinggal pencet dulu all apps-nya. Nah, di sini adalah aplikasi yang udah keinstall semua. Jadi emang kita harus pencet dulu. Dan di sini ada tombol buat shutdown di bawahnya. Dan di bawah sebelah kiri itu ada tombol, sorry bukan tombol, ada akun Microsoft-nya kalau kalian sudah login. Dan ini adalah recommended yang udah diinstal dan recent, bukan recent ya, aplikasi yang kalian udah pakai sebelumnya gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini adalah search. Jadi Windows 11 itu sekarang adalah dia nggak gabung searchnya sama Cortana gitu kan. Sebelumnya itu sama Cortana itu nyatu ya. Jadi agak ribet ya kalau nge-search di Windows 10 itu harus pakai Cortana gitu. Nah, sekarang adalah Cortananya terpisah, jadi searchnya juga pun nggak pakai Cortana ya. Jadi kita tinggal search, cari apa aplikasi yang kita butuhkan gitu, nggak perlu pakai Cortana lagi gitu. Itu sangat membantu sekali gitu. Selanjutnya ini adalah task view. Kalau di HP itu mungkin multitasking ya, ini sangat membantu ya. Tinggal klik new di sini, tinggal klik, sangat membantu. Kalau kalian tidak kepake tinggal di close saja. Oke, nah ke berikutnya itu ada widget seperti biasa dengan Windows 10. Ini sama saja kalau bagi saya. Ada tampilan berita, cuaca, indeks saham dan lain ya. Ini sama aja kayak Windows 10. Di sini ada Explorer. Kita lihat perbedaannya apa. Pencet. Oke, ketika kita buka Explorer, yang paling mencolok beda itu di atas ini ya. Ini ada pilihan cut, copy, paste dan lain-lainnya. Sebelumnya ini enggak ada. Ini mempermudahkan device yang touchscreen ya. Jadi memudahkan user juga sebenarnya. Nah, ini yang paling beda pun adalah di tampilan warna folder di Explorer, kayak desktop, download, dokumen, picture, musik, video. Itu mengingatkan saya ke Microsoft Office gitu. Ya contoh kalau desktop itu warna biru itu adalah menggambarkan Microsoft Office Word gitu. Dan download itu Excel, dan musik mungkin PowerPoint, dan mungkin ini promosi dari Office gitu ya. Biar kita mengingatkan bahwa Microsoft itu punya aplikasi Office gitu. Nah, di sebelah kiri seperti biasa ya, ini tampilannya sama sama aja kayak Windows 10, nggak ada yang berubah. Oke, kita lihat di PC. Oke, di PC itu ada rubah ya. Di sini jadi si harddisknya itu, gambar harddisknya jadi kotak kayak gini. Kita lihat di network.
Nah, ini yang paling enak didengar itu Windows 11 sekarang adalah suara notifikasinya. Ya kayak tadi ya, suaranya tuning gitu kayak gitu ya. Di oke aja. Ini bisa dites sama saya. Nah, gimana ya? Agak lebih smooth gitu. Enak-enak didengar gitu kayak kayak suara mewahnya itu keluar gitu. Apalagi pas si Windows 11-nya itu di restart dan pertama kali dinyalain gitu. Ini suaranya sangat enak didengar kalau kata saya. Oke, kita buka Microsoft Edge. Mungkin sama aja ya Microsoft Edge. Kayak gini aja. Sama sih kalau kata saya. Kita buka Microsoft Store-nya. Microsoft Store-nya ini tampilannya agak agak rapi ya. Ini enaknya itu kita bisa tinggal download aplikasi yang kayak di Android ya. Contoh TikTok, Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Oke, karena aku sudah install aplikasi Instagram, kita lihat ya kayak gimana tampilannya. Nah, oke, kayak gini tampilan Instagramnya sebenarnya sama aja sih kayak Instagram di oke, kalau kita login di web gitu. Ya, sama kayak gini lah. Tapi is okay, ini sangat membantu buat kita yang males kalau misalkan udah pakai PC atau laptop males buka HP gitu, kita tinggal install aplikasi yang ada di HP gitu. Oke, kita pindah ke sini. Ini sama aja mungkin ya. Nah, ini yang paling aneh adalah Windows 11. Si virus treatmentnya itu kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Ini kalau dimatiin ya, kalau dimatiin si real time protectionnya ini tiba-tiba mati gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau Windows 10 kan ini selalu aktif ya yang ini. Mungkin ini bugnya gitu. Nah, kalau kita pencet klik kanan di sini. Nah, ini ada tulisan Open in Windows Terminal. Jadi kita nggak usah nyari di search ya. Ini tinggal klik kanan langsung ada Open Windows Terminal. Dan di sini anehnya adalah Task Manager. Biasanya kan kalau kita buka Task Manager ada di sini ya. Tinggal kita bawa arahkan kursornya ke bawah, terus klik kanan. Nah, di sini nggak ada tulisan Task Manager, jadi agak mempersulit juga sih. Kalau yang awam pasti kaget ya, aduh ini gimana ya Task Managernya nggak ada. Tapi aku kasih tips ya, karena di Windows 11 nggak ada Task Manager, jadi ini adanya setting aja sih. Jadi caranya kalau mau buka Task Manager, CTRL plus Alt plus delete. Nah, di situ ada Task Manager atau CTRL Shift S ESC. Nah, itu langsung kebuka Task Managernya. Oke, Task Manager tampilannya sama kayak Windows sebelumnya, nggak ada yang berubah sama sekali, sama-sama saja. Kalau di laptop ini tampilan WiFi dan lain sebagainya itu nyatu ya. Tampilan WiFi, volume, baterai itu kalau di laptop nyatu. Karena aku pakai PC, jadi masih terpisah. Suaranya, oke, tadi udah dijelasin. Tanggalnya pun masih sama kayak Windows sebelumnya. Ini notifikasinya, oke, di sini ada yang berubah notifikasinya di paling bawah. Di sini ada location, naik like, kita bisa pencet on atau off. Mobile hotspot kita tinggal pencet mobile hotspot, jadi nggak usah pakai aplikasi lagi gitu. Mode airplane pun sama sebelumnya ya, ini kayak Windows 10 tinggal pencet gitu. Yang beda kalau kata saya ada mobile hotspot, naik like, on off, dan lokasi. Oke, untuk pengguna eh yang udah device yang touchscreen ya, ini adalah keyboardnya.
sama aja, cuman di sini ada emoticon dan stiker, dan ini sangat memudahkan untuk device yang sudah support touchscreen gitu ya. Oke, untuk performa cukup bagus ya, nggak ada nge-lag dan lain sebagainya. Ini sangat membantu sih, sangat membantu bagi saya. Dan kelebihannya, tampilannya lebih lebih enak dilihat gitu. Oke, ini di sini ada pun yang beda nih. Ketika kalian buka setting, nah di paling bawah ini nih, pas kita buka aplikasi setting itu ada yang muncul gitu, kayak kayak gimana ya? Kayak lucu gitu munculnya. Kita lihat setting apa yang beda. Nah, di setting pun ada yang beda. Jadi di paling atas ini ada akun Microsoft kalian. Di sini OneDrive, Windows Update. Kita diingatkan sama Windows apakah sudah update atau belum. Di sini ada reward, di sini ada web browsing, dan di setting sekarang itu udah dilengkapi search ya. Jadi kalian kalau sebenarnya ada sih. Jadi kalian kalau mau ini tinggal langsung search di bagian tengah sini. Nah, di sini pun sama kayak Windows sebelumnya. Kita lihat sistem. Oh, oh ada yang beda. Oke. Oh, jadi kalau kalian ngarahin kursornya ini ada oh tuh ada sentuhan kayak apa ya? Ya gitu lah, nggak bisa dijelasin apa itu ya namanya. Tuh kalau kalian gerak-gerakin kayak gini nih. Tuh ini wah, ini enak sekali nih. Kalau dipencet, oke, kerasanya oke. Oke. Ya, oh ya, di sini juga bisa ada menu mana ya? Kok saya tiba-tiba lupa. Personalize. Nah, di sini kita background sorry. uh, Color. Nah, di sini kita masih bisa ada pilihan dark mode, kalau enggak light, kalau enggak custom. Ini bisa kalian custom sendiri. Saya lebih prepare suka dengan dark ya. Kalau dilihat itu enggak apa? Enggak terlalu kontras ke mata gitu. Jadi enak gitu dilihatnya. Oke, terus apalagi yang harus dibahas ya? Oh iya, ini saya menggunakan PC spek si kentang banget. Jadi aku prosesor pakai AMD A8, eh cuman 4 CPU, kecepatannya 3,3 GHz, RAM-nya cuma 8 GB, dan VGA-nya AMD Radeon R7 200 series, 2 GB ya. Nggak ada yang spesial sebenarnya di PC ini. Pas nyobain install Windows 11 itu sebenarnya ada trouble. Trouble-nya itu ketika masuk menu instalasi, di situ ada keterangan this PC cannot install gitulah. Jadi PC aku itu tidak support dengan Windows 11. Nah, aku searching browser gimana caranya bisa keinstall Windows 11 karena penasaran dengan tampilannya. eh, aku cobain dan work it gitu. Jadi ternyata caranya gampang sih. Jadi kalian tinggal siapin buah dua buah flash disk. Yang pertama Windows 10, yang kedua itu Windows 11. Jadi kalian itu rufus dua-duanya. Ketika sudah di rufus, yang file Windows, sebentar kok jadi lupa ya, file Windows 10 itu dihapus. Nah,
yang Windows 11, file Windows 11 yang install itu pokoknya nanti aku bikin video dipindahin ke Windows yang 10 yang flash disk. Nah Windows 11 itu dicabut, nggak kepake, jadi kita pakai yang instalasi Windows 10 tapi itu ada dalamnya Windows 11. Nah ketika aku coba-coba dan ternyata work it ya, ini buktinya aku udah pakai Windows ini. Oke, mungkin nggak ada lagi yang dibahas ya. Mungkin kalau ada kalian ingin yang ditanyain atau eh, ingin tutorial yang lain bisa di komen. Jangan lupa di subscribe juga ya. Manfaat. Sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Terima kasih.